Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Bu ya, mau nanya, ada seorang teman, beliau jual cek 100 juta karena beliau kejepit, bangkrut, sehingga setahun tidak dibayar sampai mencapai 200 juta. Bagaimana hukumnya bunganya cek itu tidak dibayar? Bayar pokoknya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pinjam cek, jual cek. Saya jual cek 100 juta. Kemudian orang yang membeli cek tadi tidak membayar. Sampai 2 tahun tidak membayar. Sehingga ada tambahannya. Masalah cek itu cuma sekedar kertas, akan tapi menunjukkan sesuatu yang bernilai, tidak bisa diremehkan. Nah, cek kalau ada nilainya berarti ada nilai uang. Cek itu hanya satu catatan, tapi di situ menunjukkan ada nilai uang. Maka menjual cek itu artinya sebetulnya orang ingin menjual uang. Berarti karena ini termasuk hukum menjual uang, maka syaratnya adalah harus tidak boleh diutang, makanya harus diserah terimakan dengan kontan. Kemudian tidak boleh ada nilai yang berbeda. Kalau nilainya 100 juta harus bayar berapa? 100 juta. 100 juta dengan 100 juta harus persis sama, tidak boleh ada perbedaan. Cuman sekarang ini mumpung ini diingatkan juga, ini ada sebagian, misalnya seorang bos pengusaha, dia dengan sengaja, memang kadang orang jahat macam-macam. Jadi kalau gaji karyanya itu pakai cek, gaji karyanya pakai cek, cuman cairnya bulan depan. Dia tahu kalau karyawan minggu depan ini butuh, akhirnya karena butuh dia harus menjual ceknya. Dia sudah masang orang bakal beli di sana, nanti dikurangi nilainya. Wah, ini jahat double nih manusia ini. Ada ini bos-bos ini, ada yang cerita itu, ada bos-bos yang ahli neraka, tapi semoga Allah berikan tobat, sadar, masuk surga semuanya. Kita ingin, akan tapi jangan membuka kedoliman. Sehingga kadang-kadang sudah dikasih cek, alasannya belum ada duit. Ini ada Pak, ini uang cek saja. Cek Anda bulan depan. Tapi ternyata orang itu butuh, akhirnya dijual ceknya dengan nilainya berkurang. Misalnya dari 1 juta menjadi 950.000. Dan bos ini kan dapat untung 50.000. Ini kali berapa ini sudah? Memang kadang-kadang ada orang jahat macam-macam. Ini ada pengaduan beberapa orang yang punya perusahaan di Cirebon Raya, ini adalah karyawan-karyawan semacam itu. Ini banyak ada yang cerita semacam itu. Boleh ada karyawan sudah gajinya tidak tepat waktunya, dikasih cek, tak taunya suruh jual nanti lagi ke dia, Masya Allah. Atau memang membantu seolah-olah gaji sudah, tapi dia memberikan cek peminjaman dengan cek cara semacam itu, tapi setelah itu apa? Dibeli lagi dengan cara berkurang. Itu tidak pengen menolong, itu sebetulnya dia mendong pelan-pelan dia. Jadi kalau merangkul tapi nusuk dia cekit, tidak diperkenankan yang demikian itu. Nah, ini ada orang menjual cek, ternyata setelah itu tidak bisa membayar. Nah, ini salah pertama, uangnya tidak langsung diserah terimakan. Kemudian di saat itu ada waktu yang berbeda, misalnya tertunda, gak bisa membayar, malah kena bunga. Sampai bunganya itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bagaimana sekarang hukumnya? Kalau seandainya orang yang membeli tadi hanya membeli 100 juta saja, tidak mau membayar 200 juta, memang aslinya semacam itu. Kalau kita 100 ya 100, biarpun itu salah dari awal transaksinya, tidak boleh dipinjam loh ya. Kalau Anda menjual beli emas dengan uang atau uang dengan uang, harus kontan semuanya, tidak boleh ada yang dipinjam. Kalau ada yang dipinjam, maka itu masuk bab riba. Ribanya adalah ini riba, ada ribanya, ada ribayat, tidak diserah terimakan. Atau kalau dalam transaksinya belum kontan, makanya adalah di sini adalah
riba nasiah, ada riba iyad, ada riba fadl tuh. Ada riba itu ada 4 macam riba ya. Ada riba qard, utang piutang yang ada bunga, ada tambahan. Kemudian ada riba iyad, itu yang seharusnya diserah terimakan ternyata tertunda. Misalnya apa? Saya beli emas dengan emas, saya ambil emas, atau emas dengan uang, emas dengan emas, emas dengan uang. Saya membeli emas, duitnya besok, maka ini termasuk jatuh masuk bab riba iyad. Kenapa? Emasnya belum diserah terimakan. Ada lagi transaksi yang ditunda. Aku beli emas, saya bayar besok, ngomong tunda, itu berarti menunda waktu. Ini masuk riba juga, menunda waktu. Jadi biarpun tidak dirugikan ini. Makanya riba itu tidak harus dirugikan. Riba itu yang jelas melanggar aturan Nabi SAW, biarpun sama-sama diuntungkan nggak boleh, karena itu aturan, jangan dilanggar deh. Jadi tadi ada kesalahannya waktu memberikan cek itu tidak langsung ngambil duitnya, tidak langsung mengambil duitnya, cuman lah kok kita harus ada kejelasan ini. Mungkin harus balik. Saya ngambil cek dari Anda yang bertanya, Pak Haji Imam. Saya ngambil cek. Pak Haji Imam punya cek 100 tuh, dijual ke saya. Begitu. Saya membeli, berarti saya bayar kan? Saya jual cek ke saya 100 juta. Artinya ada cek, saya bayari 100 juta. Baik. Harus ada gambarannya kalau ya. Baik. Nah, saya jual cek ke Buya 100 juta. Baik, ceknya beli saya tadi. Saya beli 100 juta. Nilainya ceknya berapa? Nilainya 100 juta, dibeli 90 juta. Dipotong. Wah, itu sudah salah dari sininya. Bentar Buya. Nah, setelah itu kan sudah dipotong jadi 90 juta Buya. Baik, berarti sudah anggap saja dosa yang pertama sudah masuk neraka. Bulan depan saya nggak bisa ngisi ceknya. Saya tidak bisa bayar. Saya Buya. Saya yang jual Buya. Mbak Haji Imam jual cek ke saya, kemudian harganya nilainya adalah 100 juta, dijual ke saya berapa? 90 juta, 95 gitu. Saya bayar 95 juta ke saya. Terus bulan depan saya bilang ke Buya perpanjang Buya, nggak bisa ngisi. Sampai setahun akhirnya jadi 200 juta. Bagaimana hukumnya setahun depan saya bayar 100 jutanya saja? Ini cukup ini, jadi double nerakanya. Bisa lah. Ini dihukum, saya di dunia sudah dihukum ya. Di dunia sudah dihukum ya. Di dunia juga dihukum ya. Sudah nggak bisa membayar, tambah lagi dihukum di dunia, neraka lagi sudah. Baik, ini sudah nggak benar semuanya sudah ya. Adapun bagaimana penyelesaiannya, begini loh ya. Intinya, kalau ada orang utang piutang, seandainya dengan bank itu, bank yang pakai bunga itu, kita bisa bebas dari bunganya, maka tidak perlu kita bayar bunganya. Akan tapi kalau kita tidak bayar bunganya, masuk penjara nanti kan. Sebab sebetulnya dalam pinjam meminjam kita tidak wajib membayar kecuali apa? Yang kita pinjam. Berarti sebetulnya Anda hanya wajib membayar berapa? 100 juta tadi. Ya pun kita salah, 90. Baik, 90 juta atau 100 juta, ya 100 juta dibayarkan, tidak perlu bayar lebih. Cuman di sini ada kesalahan sebetulnya. Saya juga salah membeli cek kosong, dibelikan begitu ya, ceknya mundur. Jadi makanya orang main cek-cekan ini sudah caranya salah, berarti misalnya saya tamak, makanya saya dihukum oleh Allah, duitnya nggak dibayari. Karena saya tamak, untung 10 juta. Ya kan? Saya kan untung 10 juta. Sudah tamak dengan yang haram maka disiksa, saat duitnya hilang. Yang minjem jual cek bangkrut, yang saya bisa bangkrut dunia akhirat nanti ya. Saya sudah tamak, untung berapa? 10 juta. Tatanya apa untung enggak? Mundur sampai 200 nih ya. Dibalari lagi nanti, Masya Allah. Dan memang salah semuanya. Itu adalah tidak dibenarkan semuanya, cuman kok indahnya. Kalau saya pinjam uang kepada Anda 100 juta, lalu ada perjanjian untuk mengembalikan 110 juta, maka ketahuilah bahwasanya saya pinjam kepada Anda saja saya balik, kalau saya nanti tidak enak.
saya minjemkan uang kepada anda 100 juta dengan perjanjian nanti dalam 3 bulan kembalikan kepada saya 110 juta, ada riba di sini dan haram hukumnya. Karena haram hukumnya, kalau tobat saya tidak boleh menerima kecuali hanya 100 juta, dan anda pun tidak perlu membayar kecuali berapa? 100 juta, dan anda tidak perlu bayar kecuali 100 juta. Kenapa? Lebihnya adalah riba. Nah, kalau seandainya anda tidak membayar lebihnya, itu pun aman, bayar seperti itu tanpa harus bayar lebihnya. Cuman kalau sudah urusan masalah lembaga keuangan, anda masuk penjara. Makanya ada orang bertanya, Buya gimana, saya sudah banyak bunganya ini, mau tobat gimana? Kalau mau tobat, bayari juga sekalian bunganya, setelah itu jangan pinjam utang lagi. Sebab apa? Kalau anda tidak membayar bunga, masuk penjara nanti. Karena anda sudah berurusan dengan dunia keharaman, ya tetap anda akan dikejar sampai anda masuk neraka kalau tidak segera tobat. Nah, ini harus jelas masalah ini. Cuman kita doakan saudara-saudara kita yang berurusan dengan semacam ini, semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman. Yang masih berurusan dengan riba, dunia riba, semoga Allah bebaskan, karena itu neraka. Jangan sampai kita main-main urusan keharaman. Dan itu zalim kepada manusia, zalim kepada orang lain. Riba itu zalim kepada orang lain dan tidak ada berkah. Dan nanti kalau di padang mahsyar bangkit seperti orang yang karena kesurupan, ketahuan, oh ini makan riba, belum nanti adalah masuk neraka jahanam. Maka mumpung masih ada nyawa di kandung badan ini, yuk segera tobat. Siapapun yang masih berurusan dengan riba, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah masih luas, pintu maaf Allah masih luas, pintu maaf Allah sangat luas. Allah Maha Pengampun. Jangan sampai kita dikagetkan dengan ajal dalam keadaan kita belum bertobat. Sisi lain, kalau kita menemukan saudara kita yang masih semacam itu, jangan dicaci maki dan diolok, akan tapi lintaskan di hati anda permohonan, ya Allah, itu tetanggaku yang aku cintai, dia sering berbuat baik kepadaku, tapi dia masih berurusan dengan bunga dan riba, ya Allah, kami mohon entaskan dia dari kehinaan itu, ya Allah, dan ampuni dia. Itulah kebersihan hatimu. Jangan kerjanya cuma dalam pengajian setiap hari tapi makan riba, hele umroh gombal. Wah, itu kok jadi mencaci maki orang, ada apa? Kalau memang kita cinta kepada orang tersebut, dia terjerumus dalam riba, dia mungkin pegawai di sebuah lembaga keuangan yang ada ribanya, mungkin waktu dia masuk dia tidak ngerti hukumnya, hanya dia pengen menghidupi keluarganya, daftar, diterima, dan anda tidak ngerti kalau setiap malam dia menangis, belum tentu dia kalau dia menikmati itu, karena ahli iman itu selalu imannya itu menyeru. Maka hendaknya kita di saat melihat saudara kita yang terjerumus dalam kehinaan semacam itu, berada di kubang riba misalnya, kubang keharaman, hendaknya kita lintaskan permohonan kepada Allah. Semoga Allah mengangkat dia, semoga Allah mudahkan urusannya sampai tidak berurusan dengan riba, semoga Allah mengampuninya. Itu yang perlu kita panjatkan, bukan mencaci maki dan mengolok. Dan mungkin ada di antara yang hadir di sini ada hamba-hamba yang bekerja di tempat dunia riba, ada. Tapi siapa yang membawa dia ke sini coba? Allah. Sejahat apapun orang yang datang ke tempat ini hari ini, malam ini, Allah yang membawanya. Bisa saja saat dia mendengar suara ini lalu terenyuh, sadar, nanti malam menangis, diampuni oleh Allah dan besok akan diangkat oleh Allah. Maka bukan kerjaan kita untuk merendahkan orang lain, tapi lihat, kalau berbicara tentang hukum harus tegas, haram neraka, ini kan begitu kan? Akan tapi ketahuilah Allah juga Maha Pengampun. Ayo siapapun yang masih berurusan dengan riba, berjanjilah dengan hati anda kepada Allah, saya akan pindah dari tempat ini, ya Allah. Kalau tidak hari ini, besok, ya Allah, lusa, yang penting aku harus pindah dari tempat kehinaan ini. Ini yang harus ada di hati seorang mukmin. Dan awas mengentengkan dosa. Ya gitu aja, ini riba, oh nyebur nanti ke neraka jahanam. Tapi orang insaf, biarpun orang berada dalam kubang kehinaan, subhanallah, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pengampunan Allah lebih luas dari itu. Lah kok nggak mau minta ampun? Sayang dong. Mungkin seorang orang makan riba, zina, bunuh, ngerebut, macam-macam, ternyata tobat, menyesal, menangis, dan berjanji tidak mau mengulangi lagi, mati saat itu, diampuni oleh Allah semuanya. Nah kita pengen seperti itu. Sudahlah pokoknya, jangan sombong dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Siapapun anda yang berubah dalam kehinaan, dosa apapun itu, mungkin menjudi, pemabuk, pezina,
selagi orang dalam kubang kehinaan itu, jangan merasa aman, akan tapi terus ngadulah kepada Allah dengan kekurangan kita itu. Jangan sudah maksiat tapi tidak pernah ngadu kepada Allah. Ngadu kepada, ya Allah, aku sering mabuk, ya Allah, aku sering berjudi, ya Allah. Mungkin ada seorang hamba yang di luar sana atau di mana dia terhindarkan di dunia dengan perzinaan. Ngadu kepada Allah, ya Allah, aku punya kebiasaan zina, ya Allah, angkat kami, muliakan kami, ampuni kami. Maka ketahuilah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Allah bisa menolong seorang hamba yang terhina menjadi hamba yang paling mulia. Begitu juga Allah bisa merendahkan hamba mulia, hamba yang terlihat mulia tapi sombong hatinya. Makanya jangan sombong. Yang sudah baik suka ngaji, Masya Allah, puasa Senin Kemis, majelis taklim, merendahkan orang lain, awas, hati-hati, bisa dibalik nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang merasa banyak dosa, banyak maksiat, jangan putus asa. Anda bisa mendengar suara ini, pilihan dari Allah. Bisa saja majelis ini menghapus dosa Anda. Yang menggiring itu Allah, harus yakini. Kalau Allah tidak menghendaki Anda, mungkin ada di antara yang hadir ini banyak dosa, banyak maksiat, mungkin. Maka mungkin tadi yang kita katakan urusan dengan riba, mungkin. Karena Allah tahu kalau kita mau ngomong kayak gini itu Allah tahu. Dan yang menjadikan kita ngomong begini itu juga Allah. Ternyata Allah meringankan langkah Anda menuju sini, maka Allah telah membimbing Anda. Ketahuilah, wahai orang yang masih berurusan dengan riba, berarti Anda akan dimuliakan oleh Allah. Jangan khawatir, ngadu kepada Allah terus, maka ketahuilah Allah akan bukakan rizki yang halal penuh berkah, yang sungguh luar biasa. Memuliakan, Allah akan memuliakan Anda asalkan ada kesadaran di dalam hati. Baik, ini saja insya Allah.